Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, ikhwani ahibbai rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali dalam rangka untuk membahas kitab yang sangat agung ini, yang sangat berharga ini, yakni kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha di Syekh Dr. Abdurrahim rahimahullah taala. Alhamdulillah ya. Pada pertemuan lalu yang pertemuan pertama ya, kita sudah membahas Ad-Darsul Awal. Ya, pelajaran yang pertama. Terakhir kita sudah membahas sampai di halaman 8 ya. Alhamdulillah ya. Nah, di situ kita sudah membahas tentang hadza. Hadza. Ma makna hadza, Erwin? Apa artinya hadza? Ini ya, alhamdulillah ya. Jadi hadza ini ya, tapi dengan redaksi penekanan ini gitu, ini loh gitu, bahasanya begitu. Jadi bukan sekedar ini bukan ya, tapi ada penekanan ya, ini gitu, seperti itu ya, paham ya? Ya, kenapa bisa kita katakan seperti itu? Karena sejatinya hadza ini yang bermakna ini itu za-nya saja. Za. Ya. Nah, ada ha di depannya itu penekanan. Ya. Jadi ha di depan itu merupakan penekanan, ya, namanya ha tambi. Ya, ha tanbi. Untuk memberikan efek penekanan dalam perkataan. Hadza ini adalah begitu ya, ini adalah tinggal nanti setelahnya kita lihat hadza baitun, ini adalah rumah ya. Hadza masjidun, ini adalah masjid. Jadi ada efek penekanan ya. Nah, seperti itu ya. Ya, coba kita murojaah sedikit ya. Mufrodatnya ya, kita bergantian ya. Coba dari Mas Haji, masjidun. Masjid. Berikutnya Pak Parendra, babun. Kitabun. Ya, qolamun. Qolamun ya. Miftahun. Bagus. Maktabun. Sarirun. Ini. Kursiyun. Kursi. Ya, kursi. Bagus ya. Berikutnya kita juga diperkenalkan oleh penulis tentang pertanyaan. Ya, pertanyaan. Yakni menggunakan ma hadza ya, seperti itu ya. Apa arti ma hadza? Apa Mas Haji? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Iya. Itu digunakan untuk menanyakan sesuatu apa? Sesuatu yang benda yang tidak bernyawa. Iya, benda yang tidak berakal. Iya. Benda ataupun sesuatu yang tidak berakal ya. Bagus ya. Kemudian di sini juga kita diberikan
sebuah pertanyaan A. Ahadza baitun? Ya. Kalau jawabannya iya, menggunakan apa, Pak? Naam. Kalau jawabannya tidak, menggunakan apa, Pak? Jadi la. Nah, jadi kalau ada pertanyaan A, maka jawabannya kalau tidak naam, kalau tidak la. Ya. Jadi kalau misalkan sesuai dengan apa yang ditanyakan, maka naam. Kalau tidak sesuai, maka jawabannya la. Alhamdulillah. Ya, seperti itu. Ya, alhamdulillah. Ya, sekarang kita lihat di sini di halaman 9. Iftahu safha at-tasi'ah. Buka halaman 9. Tamrinun salis. Latihan yang ketiga. Udah semua dikerjakan ini? Udah ditulis? Ya, udah ditulis. Alhamdulillah ya. Nah, coba dibaca bergantian. Erwin. Ya, Iqra. Baca ya. Tafadhol. Ada maktabun, ada sarirun. Dari kanan ke kiri ya. Kanan, kiri, ya terus coba. Coba diulang lagi. Hadza maktabun. Ada maktabun, ada masjidun, ada qalamun. Ya, barakallahu. Ya. Bagus ya. Jadi mengungkapkan suatu ungkapan di dalam bahasa itu harus nadanya menyesuaikan. Ya, nadanya ataupun tempo pengucapan itu harus kita sesuaikan. Karena di sini hanya berbentuk pernyataan, maka kita harus mengucapkannya dengan pernyataan. Hadza maktabun. Hadza masjidun. Hadza qalamun. Paham tum? Paham ya? Baik, berikutnya Pak Gunawan, yang baris kedua Pak, silakan. Hadza sarirun. Ma hadza? Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Ada tasdid dia-nya. Kursiyun. Hadza kursiyun. Ya, seperti itu, paham ya? Hadza sarirun. Ma hadza? Hadza kursiyun. Nah, jadi menyesuaikan ungkapannya. Ya, barakallahu fiik. Bagus ya. Berikutnya Pak Rendra, baris yang ketiga. Hadza baitun? La, hadza masjidun. Ma hadza? Hadza miftahun. Ya, iya. Sekali lagi coba. Hadza baitun? Hadza baitun? Jadi A-nya pendek ya. Yang panjang itu H-nya. Hadza baitun? Hadza baitun? La, hadza masjidun. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Ma hadza? Hadza miftahun. Huruf H diperjelas. Miftahun. Aywa, hadza miftahun. Hadza miftahun. Iya, jadi bedakan Pak antara H dengan H. Alhamdulillah. Untuk yang perlu diperhatikan adalah semua makharijul huruf atau tempat-tempat hurufnya itu atau huruf-hurufnya dan panjang pendeknya harus betul-betul kita perhatikan. Terus nada, ya, nada bicara kita tentukan. Kalau bentuknya pertanyaan, kita bentuk seperti pertanyaan, ya. Nah, contoh misal tadi seperti ma hadza kursiyun. Ahadza baitun? La, hadza masjidun. Ma hadza? Hadza miftahun. Nah, seperti itu, paham ya?
Alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke man hadza. Ya, kita baca bersama-sama ya. Man hadza. Kita masuk ke pembahasannya. Yang dari sebelah kanan dulu ya. Man hadza. Hadza tabibun. Man hadza. Hadza talibun. Terus yang sebelah kiri. Man hadza. Hadza waladun. Ahadza waladun. La hadza rajulun. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita terjemahkan terlebih dahulu, nanti kita akan jelaskan kaidahnya ya. Di sini man hadza, ada ungkapan baru lagi sekarang, man ya. Man. Jadi man di sini adalah kalimat tanya ya, kalimat tanya ataupun isim istifham ya, yang kita gunakan untuk yang berakal ya. Jadi untuk sesuatu yang berakal ataupun seseorang ya yang memiliki akal, maka kita gunakan man. Man hadza, siapa ini? Ya, jadi kita terjemahkannya siapa ini? Kemudian di sini ada gambar-gambarnya ya. Insya Allah cukup jelas ini gambarnya. Walaupun dihapus kepalanya ya, tujuannya agar tidak terkesan bernyawa ya. Kalau misalkan bernyawa itu di dalam agama kita tidak diperbolehkan ya, menggambar sesuatu yang bernyawa ya, itu tidak diperbolehkan. Maka di sini dihapus kepalanya. Man hadza, siapa ini? Hadza tabibun. Ma mana tabib? Ada yang dokter. Hadza tabibun. Man hadza, siapa ini? Hadza talibun. Ini adalah mahasiswa. Ya, jadi talibun ya, di sini konteksnya adalah mahasiswa. Pelajar ya. Jadi talibun itu bebas, umum. Ya. Talibun itu umum, bisa bisa anak kecil TK ya, atau taman kanak-kanak, SD ya, madrasah ibtidaiyah, madrasah mutawassithah, SMP ya, madrasah tsanawiyah, SMA ya, terus yang sudah perguruan tinggi al-jami'ah ya, maka tetap dikatakan talibun ya. Hadza talibun. Jadi dia umum ya, umum ya. Tapi karena di sini kita lihat orangnya udah dewasa juga ya, hadza talibun, maka kita katakan mahasiswa. Nanti tergantung dengan konteks pembicaraannya. Kalau konteksnya itu berbicara di jamiah atau di kampus, maka itu mahasiswa. Kalau pembicaraannya itu di SMP, maka kita katakan pelajar sajalah, pelajar ya, seperti itu ya. Kemudian di sebelah kiri, man hadza, hadza waladun. Ya, ini anak laki-laki. Jadi waladun itu anak laki-laki, ya. Ya, di sini kita lihat ada gambar anak laki-laki yang megang mainan ya, ada permen mungkin ya, permen ya. Iya. Jadi dikatakan dengan waladun. Hadza waladun. Jadi apa tadi nama waladun itu artinya? Anak laki-laki, ya, anak laki-laki. Berkenaan dengan waladun ini,
Ini pun masih umum ya, karena waladun itu bisa ya anak kecil yang ini anak laki-laki yang masih kecil lah ya, masih kecil, bisa anak laki-laki yang sudah beranjak dewasa. Walaupun sudah balik dan sudah dewasa, itu bisa dikatakan waladun ya. Ya, bisa dikatakan seperti itu, ya. Ya, tapi di sini untuk untuk memberikan pemahaman kepada kita awal yang kita lihat di sini ada gambar, yaitu waladun itu lebih difokuskan kepada anak laki-laki kecil, ya. Kemudian di sebelah yang paling bawah, nah ini redaksi pertanyaannya mirip seperti yang sebelumnya. Ahadza waladun, apakah ini anak laki-laki kecil gitu ya. Jadi di sini konteksnya begitu. Anak laki-laki yang masih kecil lah ya, masih kecil. La hadza rajulun. Tidak, ini adalah laki-laki dewasa. Ya, jadi rajulun di sini dari konteks di sini ini adalah laki-laki yang dewasa. Ya. Nah, jadi laki-laki dewasa itu di sini konteksnya adalah yang sudah dewasa lah, sudah dewasa ya. Ya, tapi kalau yang terlihat seperti masih kecil, masih anak-anak, maka waladun. Ya, tapi ini untuk permulaan seperti itu aja yang kita pahami. Jadi kalau waladun itu anak laki-laki kecil ya, kalau rajulun laki-laki dewasa. Ya, mungkin ada pertanyaan dari sini, silakan. Kalau ada yang masih belum jelas. Nah, coba bergantian, silakan dari Pak Yudi, silakan. Dibaca, Pak. Man hadza tabibun. Iya, terjemahkan. Siapa ini? Ini dokter. 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 Iya, dokter ya. Iya. Kan dokter ya. Iya. Iya, jadi dokter ya. Kalau diterjemahkan ke dewasa ini ataupun yang sudah modern lah, itu dokter, tabib itu. Tapi dahulu tabib itu adalah orang semacam dukun lah bahasa kitanya, bahasa ya, jadi dukun ya. Nah, seperti tabib. Maksudnya bukan dukun santet atau dukun ini, bukan ya, tapi dukun pengobatan. Paham ya? Tabib. Kalau sekarang karena sudah modern maka diterjemahkan kepada Pak dokter ya, dokter untuk di rumah sakit biasanya ya. Baik, berikutnya Pak Jajang. Man hadza? Hadza talibun. Siapa ini? Ini adalah pelajar. Alhamdulillah, ya. Bisa ya. Berikutnya Pak Abdullah. Man hadza? Hadza waladun. Siapa ini? Ini anak laki-laki. Ya. Berikutnya Pak Was. Ahadza Pertanyaannya masih kurang tepat. Ahadza waladun? Ahadza waladun? La hadza rajulun. Apa artinya? Apakah ini anak laki-laki? Tidak, ini orang dewasa. Hai, barakallahu ahsan. Ya, ini laki-laki dewasa. Ya, jadi sama-sama laki-laki ya. Waladun laki-laki, rajulun juga laki-laki.
Cuma bedanya kalau waladun laki-laki yang belum dewasa lah, ya. Ya, di sini konteksnya. Kalau rojulun, ya, rojulun itu adalah laki-laki yang sudah dewasa. Taib nuwasil, kita lanjutkan. Istamir ila safha ba'daha. Kita lanjutkan ke halaman setelahnya. Nah, maka di sini lebih di apa namanya, untuk murojaah yang pelajaran yang telah lalu ditambah di sini. Kita baca bersama-sama ya. Iqra'u ma'i, ya, baca bersama-sama. Ma hadza hadza masjidun. Man hadza hadza tajirun. Hadza kalbun. Ahadza kalbun. La hadza qittun. Hadza himarun. Ahadza himarun. La hadza hisanun. Wa ma hadza hadza jamalun. Alhamdulillah, ya. Jadi di sini kita diberikan ungkapan-ungkapan yang bisa memberikan pencerahan kepada kita lagi, ya. Ma hadza, apa ini? Ya, dari redaksi pertanyaannya berarti kita sudah tahu. Ini bertanya tentang sesuatu yang tidak berakal. Ya. Ma hadza masjidun. Ini adalah masjid. Kemudian man hadza, dari man berarti kita sudah tahu yang berakal. Hadza tajirun. Ini adalah pedagang. Tajirun, seorang pedagang, ya. Ya, hadza tajirun. Ini adalah seorang pedagang. Ya. Kemudian hadza kalbun. Ini adalah anjing. Ya, hadza kalbun. Ini adalah anjing. Ya, kita lihat di sini ada gambar anjing, ya. Ahadza kalbun. Redaksi pertanyaan dengan a, ya. Ahadza kalbun. Jadi kemarin kita sudah terangkan bahwasanya a itu bisa digunakan untuk yang berakal dan juga yang tidak berakal. Nah, di sini ini sesuatu yang tidak berakal, ya. Ahadza kalbun. La hadza qittun. Apakah ini anjing? Tidak, ini adalah kucing. Kita lihat di sini, ya. Hadza kalbun, ya. Maka menggunakan redaksi hadza, ya, seperti itu, ya. Jadi hadza ini boleh digunakan untuk yang berakal dan juga yang tidak berakal. Sama, ya. A juga, pertanyaan A juga bisa yang tidak berakal dan juga tidak berakal, ya. Nah, jadi ini digunakan, ya, sesuatu kata tunjuk yang dekat digunakan untuk yang berakal dan juga yang tidak berakal. Kemudian hadza himarun. Ini adalah keledai. Himarun. Nah, di situ ada gambar keledai, ya. Hadza himarun. Ingat, ya. Ha, pakai ha, ya. Himarun. Jangan himarun, ya. Ya, jangan, ya. Atau khimarun, jangan. Salah lagi, ya. Tapi pakai ha. Hadza himarun. Ya. Hadza himarun. Ini adalah keledai. Terus lagi digunakan redaksi yang sama seperti tadi, ya. Ahadza himarun. Apakah ini keledai? La hadza hisanun. Tidak, ini adalah kuda.
La hadza hisanun. Tidak, ini adalah kuda. Ya, redaksinya sama ya, diulang-ulang ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wa ma hadza, dan apa ini? Lihat kata wa, ada wa di depan. Wa ma hadza. Jadi wa di sini ya, wau di sini berharokat fathah. Ini adalah kata penghubung ya. Jadi dia merupakan kalimat penghubung ya, kalimat penghubung. Penghubung dari apa? Dari kalimat-kalimat sebelumnya. Ya, dari kalimat-kalimat sebelumnya, maka dia untuk menghubungkan. Karena ini pertanyaannya kan berulang-ulang. Ya kan? Tadi dari awal, ya kan? Ahada kalbun la hada qittun. Hada himarun. Ahada himarun la hada hisanun. Wa ma hada. Jadi ini masih terkait dengan kalimat sebelumnya. Ya. Wa ma hada, dan apa ini? Ya. Jadi ini diberikan wawu atof. Sebelumnya belum ada ya. Jadi wa di sini bermakna dan. Ya, jadi wa di sini bermakna dan. Dan apakah ini atau dan apa ini? Hada jamalun. Ini adalah unta. Ya. Ya, alhamdulillah. Coba kita perhatikan ya. Di dalam bahasa Arab itu dikategorikan ada yang bentuk muzakkar atau laki-laki, ya, ada yang dianggap sebagai muannas atau perempuan. Ya, jadi di dalam bahasa Arab itu unik ya, ada dikategorikan isim itu ataupun sebuah kalimat itu nanti dia dikategorikan apakah sebagai muzakkar laki-laki atau sebagai muannas perempuan, ya. Ya, seperti itu. Di sini semuanya ini masih berbentuk muzakkar semua. Coba kita lihat di sini. Hada kalbun. Ya. Hada kalbun. Berarti kita tahu di sini maksudnya anjing jantan. Ya. Kalbun itu anjing jantan, bukan anjing betina, paham ya? Begitu juga la hada qittun. Berarti apa? Ini kucing jantan. Ya. Kucing jantan, ya. Himarun juga keledai jantan. Hisonun juga kuda jantan. Jamalun juga unta jantan. Paham ya? Jadi yang menggunakan hadza itu semuanya itu dikategorikan sebagai muzakkar. Ya. Paham ya? Mungkin antum bertanya, kok di sini hadza masjidun? Ya, kalau tadi jelas kalbun ada jenis kelaminnya, laki-laki, jantan. Qittun jelas, kucing ada jenis kelaminnya, ya kan? Ada ketahuan kelaminnya itu jantan, laki-laki, muzakkar. Tapi kalau masjidun, di sini dikategorikan sebagai muzakkar, ya, maka kita bisa melihat dari ciri-cirinya, ciri-ciri dasarnya. Kalau isim ataupun kalimat itu diakhiri dengan ya selain tak marbutoh, ya ataupun hamzah ya yang didahului dengan alif, ya, lihat di sini kita murojaah ya, coba kita lihat baitun, masjidun, babun, kitabun, qalamun, dan semua ini ya kalimat-kalimatnya ini tidak ada yang diakhiri tak marbutoh, ya kan, ya. Tidak ada diakhiri tak marbutoh. Ya. Juga tidak diakhiri dengan alif dan hamzah. Ya. Nih, ciri-ciri kalau misalkan itu sebagai muzakkar ataupun laki-laki, ya, itu ciri-ciri yang pertama yang harus kita tahu adalah dia tidak ada tak marbutoh di akhirnya
dan diakhiri alif dan hamzah. Nih. Ya, ciri-ciri mudzakkar dari yang dijelaskan oleh penulis di sini, ya. Ya. Ciri-ciri mudzakkar itu isimnya ya tidak diakhiri dengan ta marbutoh. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, isim itu di akhirnya tidak diakhiri dengan alif dan hamzah di akhirnya begini. Ya. Iya. Ya, jadi tidak diakhiri. Iya. Alif lam. Oh, belum situ ya. Belum. Iya, belum ya. Nih, jadi kalau ciri-ciri mu'anats nih yang bisa kita ini ya, walaupun kita belum masuk, tapi kita lihat dari kalimat-kalimat yang dijelaskan oleh penulis di sini seperti kolamun, masjidun, babun, ya. Ini diakhiri apa? Contoh misal baitun, diakhiri ta, ya kan? Bukan ta marbutoh. Terus masjidun diakhiri dal, ya, bukan diakhiri ini aa, ya. Terus yang lainnya sarirun dan yang lainnya itu mudzakkar walaupun dia itu tidak ada jenis kelaminnya, maka dia dihukumi mudzakkar, ya, atau laki-laki, ya. Ya, seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan lagi sedikit lagi di halaman 11 ya. Kita lanjutkan, perhatikan. Ini pun sama ya jenisnya. Ma hadza baru istamiyam ya. Baik. Kariru ya, diulangi ya. Ma hadza hadza dikun. Man hadza hadza mudarrisun. Ahadza qamisun. La hadza mindilun. Baik. Ya, di sini juga ada gambarnya ya, masih diberikan gambar oleh penulis dipermudah. Ma hadza, kita lihat di sini. Ya. Hadza dikun. Ini ayam jantan. Lihat. Ayam jago ya kan? Ada ayam jago di gambarnya. Jadi kalau menggunakan hadza, kata hadza, isim isyarah hadza itu menunjukkan untuk mudzakkar. Baik mudzakarnya hakiki atau majazi. Yang hakiki itu seperti yang punya kelamin. Ya, seperti tadi kalbun, itu kan ada jenis kelaminnya, jelas. Kitun, himarun, hisonun, dikun. Itu hewan-hewan yang jenis kelaminnya nampak, jelas. Maka itu hakiki. Ya. Jadi mudzakkar, ya, mudzakkar hakiki. Ya, laki-laki, bentuk laki-laki yang secara hakiki. Tapi kalau misalkan ya seperti masjidun tadi, kolamun, itu namanya mudzakkar majazi. Ya, majazi. Dia nggak punya jenis kelamin. Ya, tapi dia dimajaskan. Kalau bahasa kita, bahasa Indonesia majas. Majazi. Ya. Ya. Ya, seperti itu ya. Ya, dari ciri-cirinya untuk majazi itu walaupun dia tidak ada jenis kelaminnya, dia ciri-cirinya ini. Tidak diakhiri ini, ta marbutoh dan alif mamdudah seperti ini ya. Baik. Ya, maka ini mudah-mudahan bisa dipahami jelas ya. Ma hadza dikun. Man hadza, pakai man lagi. Berarti apa? Yang berakal ini. Ya.
Kita tahu dari redaksi pertanyaannya. Ya. Kemudian hada mudarrisun. Mudarrisun. Nah, coba perhatikan. Ini kita sambil memperhatikan di sini huruf ro ditasdidkan tapi dia berharokat kasroh. Maka apa? Yang mendominasi apa? Kita baca dengan tipis, tarkik. Mudarrisun. Hada mudarrisun. Nah, jadi jangan dibaca hada mudarrisun. Tidak dibaca tafkhim ya. Karena dia yang mendominasi ini harokat kasroh. Jadi dibaca tarkik, tipis. Hada mudarrisun. Ini adalah guru laki-laki, mudarrisun. Nah, perhatikan dari ciri-cirinya ya. Ya, kalimatnya itu tidak ada tak marbuto, ya. Mudarrisun. Ya. Kemudian ahada qamisun, apakah ini kemeja? La hada mindilun. Tidak, ini adalah sapu tangan. Mindilun. Alhamdulillah. Nah, di sini ada tanda kotak ya di bawah ya. Ya. Kita lihat di sini ada tanda kotak dari penulis. Ya. Ini ada domatain. Lihat, domatain. Domatain itu bentuknya boleh yang domah-domahnya gitu. Boleh sama dengan domah yang bentuknya domah terbalik. Paham ya? Jadi di sini diberikan contoh, itu gambarnya kecil mungkin tulisannya. Jadi begini ya, kalau kita perbesar ya, seperti ini sama dengan ya, seperti ini ya. Ini domatain ini sama dengan domatain ini. Ya. Dan dia dibacanya seperti itu. Iya. Ya. Di dalam kita belajar bahasa Arab, maka usahakan semua harokatnya dibaca. Semua harokat dibaca. Jangan ada yang diwakafkan. Itu yang pertama di dalam belajar bahasa Arab. Yang kedua, ya, kita memperhatikan makharijul hurufnya, tempat keluarnya huruf. Harus kita bedakan antara ha dengan ha, hamzah dengan ain, begitu ya. Harus betul-betul kita perhatikan hal itu. Terus berikutnya yang ketiga, panjang pendeknya, jangan sampai lupa. Jangan sampai nanti baca hada, jangan ya, tapi hada. Paham ya? Panjang pendek itu mempengaruhi, penting ya. Contoh seperti tadi, la hada mindilun. La dipanjangkan, la hada mindilun. Jangan la hada mindilun, jangan ya. Biasakan panjang pendek dibaca ya, diperhatikan. Ya, sampai sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Kalau misalkan bingung tadi penjelasan tadi, mungkin terlalu cepat, nggak apa-apa, ya, suruh ulang lagi atau ini terserah apa, silakan untuk kita ambil faedahnya, ya. Cukup jelas ya. Alhamdulillah. Dari pelajaran pertama ini kita lihat ya, kata tanya itu diawalkan ya. Kalimat tanya seperti ma hadza, man hadza, ahada dikun, ahada qalamun. Setiap kata tanya itu harus di depan. Di dalam bahasa Arab, setiap kalimat ataupun kata yang diperuntukkan untuk pertanyaan itu harus di depan. Itu faedah yang kita petik di sini. Nggak boleh kita begini. Kita misal analogikan ke bahasa kita misalkan, ya. Misal di sini ahada qamisun, kita rubah menjadi hada qamisun a.
Ya, misalnya. Hadza qamisun A. Kan kalau bahasa kita kan sah-sah aja. Ya kan? Ya? Ya? Ya, contoh misal ma lah misalkan. Ma hadza kita rubah menjadi hadza ma. Ini apa? Ya. Apa ini? Ini apa? Kan bahasa kita sah-sah aja kan? Bisa kan? Tapi kalau bahasa Arab nggak boleh. Ya, bahasa Arab pertanyaan itu harus di depan, nggak boleh diakhirkan. Nah, itu yang kita petik pelajaran dari sini. Ya, nah seperti itu ya. Ya, makanya dari awal man hadza, ma hadza, ahadza kalbun, itu redaksi pertanyaan itu harus didahulukan, harus di depan. Ya, sekarang kita masuk ke tamrin, latihan ya. Kita lihat di sini ya. Di halaman 11 ya. Ahada asyara ya. Tamrinun, latihan ya. Tamrinun. Tamrin ini adalah ungkapan untuk menjelaskan sebuah latihan. Bahwasanya ini latihan. Ya, latihan di sini. Ya. Kalau dia berasal dari, kalau misal latihan bekerja ya, itu namanya marrona. Marrona itu latihan juga, latihan, tetapi untuk kata kerja ya seperti itu. Tapi kalau untuk ini adalah latihan gitu, ini adalah latihan. Jadi sini tamrinun ini sebenarnya Pak ya, sebenarnya ini ada ungkapan yang tersembunyi. Ya, jadi kalau penulis katakan tamrin, berarti sebenarnya ada begini Pak. Ada hadza. Ya. Jadi ada hadza. Sebagaimana yang pelajaran kita ini. Jadi hadza ya, tamrinun. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah latihan. Nah, begitu. Jadi kalimat ini tamrinun ya, ini sebenarnya ada ungkapan yang tersembunyi yaitu hadza, tapi tidak ditulis. Ya. Tidak ditulis. Ya. Nah, seperti itu. Kenapa? Coba ya, mungkin antum bertanya-tanya, kok nggak ditulis? Kenapa gitu? Atau kenapa kok kita mentakdirkan ada hadza di situ, mengandai-andai gitu, mengandai-andai ada ungkapan hadza di situ? Karena begini Pak, kita dari awal kan belajar tentang hadza ya kan, tentang hadza nih, ya. Hadza itu adalah ungkapan yang merupakan orang itu terperanjat dengar kita. Misal kita katakan hadza, pasti antum akan konsentrasi ke kalimat setelahnya, paham ya? Misal anak katakan hadza qalamun, antum udah paham Pak pasti, ya? Ini adalah pulpen, ya. Coba kalau anak katakan qalamun, antum paham nggak? Misal anak katakan qalamun, antum gimana? Dalam pikiran antum, pasti ini nggak mungkin hanya qalamun aja, pasti ada kalimat sebelumnya. Berarti hadza qalamun. Paham ya? Nah, seperti itu. Begitu juga penulis katakan tamrinun. Enggak semerta-merta begitu aja, enggak. Pasti ada, ini adalah latihan. Ya, gitu. Paham? Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Karena kalimat di dalam bahasa itu harus dipahami. Yang itulah yang dikatakan dengan al-kalam. Itulah yang dikatakan al-kalam. Maka mengapa Al-Quran dikatakan kalamullah? Kalamullah karena Al-Quran itu adalah al-kalam, ya. Semuanya itu adalah al-kalam, ya. Semuanya memiliki makna. Al-Quran itu memiliki makna yang dalam. Makanya dikatakan al-kalam. Kalamullah. Ya. Nah, iya. Jadi bukan hanya
apa namanya, ungkapan-ungkapan yang tidak memiliki makna. Kalau tidak memiliki makna, maka itu bukan kalamullah, bukan kalam. Paham ya? Nah, di sini kalimat tamrin ini kalam. Walaupun dia sepintasnya dia cuma satu kalimat aja latihan, tapi sebenarnya ini memiliki makna. Artinya apa? Ini adalah latihan. Seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, iqra waktub. Baca dan tulislah. Ya, kita lihat di sini ini perintahnya sama. Baca dan tulislah. Ya, nanti insya Allah terakhir anak akan koreksi tulisannya kalau misalkan perlu dikoreksi ya. Yang ya kemarin yang udah ngerjain nanti dilihat ya. Iqra waktub. Baca dan tulislah. Di sini baca maksudnya perintah. Bacalah dan tulislah begitu ya. Nah, ini ada waw di tengah ini, waw atop sama seperti tadi. Wa ma hadza ya. Ah, waw di sini ini waw atop. Penghubung bermakna dan. Ya, iqra bacalah, waktub dan tulislah. Ya. Seperti itu. Ya. Ini mirip seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Nah, berarti Iqra itu adalah kalimat perintah. Ya, untuk membaca. Ya. Begitu juga waktub. Ya, dan tulislah. Ya, coba kita baca bersama-sama ya di sini. Ya. Nah, ini sebenarnya antum insya Allah bisa baca. Kalau kalimat-kalimat sebelumnya ini antum konsentrasi, antum insya Allah bisa baca. Coba Mas Haji, wahidun. Ma hadza qalamun. Nah, ayo panjang pendeknya, ayo. Ma hadza qalamun. Ayo, sahih. Artinya apa? Apa ini? Apa ini? Ini pulpen. Ayo, barakallahu fiik, santa. Ya, ya biasakan seperti itu ya, panjang pendeknya, makharijul hurufnya penting ya. Terus nomor itu ditulis, apa disebut? Wahidun. Iya. Ya, begitu ya, wahidun. Berikutnya Pak Rendra. Isnaini. Ithnani. Oh, isnani. Iya. Isnani. Iya. Pakai fa ya. Ithnani. Ithnani. Pakai fa. Isnani. Iya. Ya, kalau wahidun, wahidun. Ya, satu ya. Kalau dua, nani. Ya. Iya, ithnani. Dua. Nani. Ayo. Ada kalbun. Ayo, sahih. Terjemahkan. Ini anjing. Ayo, ini adalah anjing. Ya. Bagus ya. Anjing betina apa jantan, Pak? Muzakkar. Muzakkar, jantan. Insyaallah. Ada kalbun, sahih. Berikutnya Pak Gunawan. Salasun. Salah satun. Oh, salah satu. Iya. Man haza tabibun. Ayo, sahih. Siapa ini? Ini dokter. Ayo, sahih, bagus. Ya, bagus. Kenapa pakai man, Pak? Bukan pakai ma? Karena dia yang berakal. Berakal, sahih, bagus. Berikutnya Erwin. Pak. Belum bisa. Arba'atun. Iya. Ada Jamal. Lagi, sekali lagi. Ayo. Ada Jamalun. Itu dikasih Pak. Alhamdulillah.
Nah, ini bagus ya. Ah, ya, jadi nanti dibiasakan dibaca, setiap angka itu dibaca untuk membiasakan kita ya. Adol. Berikutnya, Fawas. Sahih, khamsatun. Hadza kalbun. Ayo, hadza kalbun. Hadza kitun. Ayo, sahih. Apa artinya? Ini Ada A di depannya. apakah ini anjing? Iya. La. Tidak, ini adalah kucing. Ayo, baik. Bagus ya. Bagus ya. Berikutnya, Abdullah. Sitatun. Ayo, sittatun. Sitatun. Ahada dikun. Nah, apa ini? Iya betul tadi A. Apakah ini ayam jantan? Naam, ya. Ayo, baik. Bagus. Berikutnya, Pak Yudi. Sab'atun sahih. Hadza hisorun. La. Hadza himarun. Apakah ini kuda? Bukan. Ini keledai. Ayo, baik. Bagus ya. Jadi la bisa dimaknai tidak atau bisa dimaknai bukan. Ya. Bagus. Berikutnya. Amaliyatun. Hadza mindilun. Nadanya harus dirubah. Hadza mindilun. Ayo, hada mindilun. Sahih. Apa artinya? Ini adalah sapu tangan. Sahih. Baik. Ya, jadi kita belajar itu nadanya, panjang pendeknya, makharijul hurufnya ya. Ya, angkanya itu semua kita baca. Semua harokatnya semua kita baca. Ya. Barakallahu. Berikutnya kembali lagi Mas Haji, Pak Yasin. Ayo Pak Yasin. Tis'atun. Hadza waladun. Naam. Bagus. Apakah ini anak laki-laki? Ya. Ayo, sahih. Barakallahu. Berikutnya Mas Haji. Asyaratun. 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 Man hadza? Hadza rijalun. Belum. Ayo. Hadza. Hadza rajulun. Ayo, rajulun. Iya. Ada rajulun sahih. Alhamdulillah. Bagus ya. Nah, mungkin di sini ada pertanyaan. Ayo, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Nah, berarti dengan ini kita sudah menyelesaikan ad-darsul awal. Ya, pelajaran yang pertama. Ya, ad-darsul awwalu. Pelajaran yang pertama ini berarti sudah selesai. Nah, coba yang sudah mengerjakan tulisannya kita akan lihat. Maju aja. Silakan. Bisa. Iya, alhamdulillah. Bisa. Nah, jadi ini kita akan koreksi dari segi kaidah. Ya. Ya, nggak apa-apa ya, sambil di sini aja nggak apa-apa. Di sini ada latihan
Gak apa-apa. Ya, perhatikan di sini ada maktabun. Ini saya akan memberikan gini aja, ya. Saya akan memberikan gambaran terkait tulisan. Di sini hada maktabun. Maka perhatikan hada maktabun. Ini kita harus tahu tulisan itu harus rata dengan garis buku. Ya. Harus rata dengan garis buku. Jadi dasar tulisannya itu harus stabil di bawah buku. Perhatikan, ya, kalimat hada, lihat, ya, stabil di bawah buku, ya, hada, ya ini stabil, ya, hada maktabun. Terus huruf mim juga di sini, dari dasar buku, ya, ya, maktabun, ya, seperti ini. Jadi perhatikan dasarnya, ya, hada maktabun. Bisa diambil faedahnya, ya. Kalau ini mengambang. Nanti efeknya apa? Nanti dia turun begitu, naik turun, nggak jelas, ya. Ini pelajaran yang kita ambil dari sini, ya. Nanti insya Allah diperbaiki lagi, ya. Barakallahu fiik. Nggak apa-apa, ya. Ini sedikit-dikit nggak apa-apa, kita koreksi. Ya. Terus di sini ada hada qolamun. Iya, hada qolamun. Hada qolamun berarti kita fokus ke kolamunnya, ya. Kalau untuk hada insya Allah sama. Kolamun. Jadi kolamun di sini ada huruf itu yang melewati garis bawah. Ya. Perhatikan, ya. Ya, ini lam ke atas. Ya. Ya. Terus mimnya dia nanti boleh ke bawah garis. Kolamun. Ya, jadi perhatikan nih, dasarnya ini nyentuh garis bawah, tapi ini ekornya ada yang ke bawah garis. Ya. Hada qolamun. Ya. Ini kita ambil faedahnya apa? Berarti di sini ada huruf yang di atas garis, ada huruf yang sampai ke bawah garis. Ya. Begitu, ya. Berikutnya hada waladun. Sekarang hada waladun. Nih kita ambil lagi faedah dari sini, ya. Mengenai wawu, ya, wawu baik itu wawu atof, ya, wawu atof ataupun waladun. Perhatikan dia posisinya itu kepalanya itu di atas garis, ya. Terus ekornya ini ke bawah, ya. Ya, lam, dal. Ada waladun, ya.
Ya, perhatikan. Jadi wawu itu ekornya ke bawah. Hada waladun. Nah, berarti dia mirip kaidahnya seperti mim. Ya. Nah, jadi mim itu ke bawah ekornya, wawu juga ke bawah. Ya. Misal ada yang bertanya, kalau misal wawu itu di atas semua gimana? Gini. Ya. Ya, maka ini salah. Ya, salah. Secara penulisan salah. Jadi wawu itu harus di bawah garis. Ya. Jadi dia nanti bentuknya dia harus ke bawah garis. Baik dia di awal, di tengah kalimat ataupun di akhir kalimat, dia ekornya harus ke bawah. Itu wawu. Ya. Dia nggak boleh ke atas. Nah, ya, bagus. Mungkin lain, silakan. Yang udah ngerjain, kita ambil faedah dari tulisan-tulisan kita semua. Ya, Khafik. Ya, di sini kita ambil pelajarannya tentang kursiyun. Kalimat ada kursiyun. Ya, berarti fokus ke huruf kaf. Ya, huruf kaf di awal caranya seperti ini ya. Ya, seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini dulu. Ya, terus ya langsung seperti ini ke atas huruf ro. Terus kemudian kita terbayang huruf sin dan ya. Ya, huruf sin dan ya. Berarti apa? Berarti huruf sin ini harus lebih tinggi posisinya ini. Ya. Nah, seperti ini. Lalu huruf ya-nya nanti ke bawah. Seperti ini. Jadi kepala huruf sin-nya ini agar naik ke atas. Tujuannya apa? Agar bertemu dengan huruf ya ini, huruf ya posisinya bisa di bawah garis ininya. Ya, kalau misalkan mau seperti ini bisa. Ya. Seperti ini, ya. Nah, begini aja boleh. Ya. Jadi anggap ini garis buku nih. Ya, garis buku. Kita posisinya mau di garis juga. Maka nggak apa-apa, ya. Seperti itu. Mungkin kita ingin huruf kaf ini ada yang bentuk seperti ini, ada juga bentuk yang seperti ini. Ya, perhatikan. Ya. Ya, kemudian kita tarik garis. Ya, turun ke bawah sini. Ya, kurs. Ya, ini lurus. Ya, kur. Ya, ini kita mau di bawah garis, ya. Maka ini kita seperti ini nggak apa-apa. Ya. Kursiyun. Nah, seperti ini. Ya, ini bentuk tulisan. Jadi kita ambil faedah apa? Huruf sin boleh kepalanya itu di atas garis, boleh sama dengan garis. Ya, yang jelas apa? Huruf ya-nya ini usahakan nanti posisinya di bawah garis. Berarti apa? Ada 3 huruf yang kita 4 huruf di sini, 4 huruf yang ke bawah garis. Ya, huruf mim, waw, ro, ya. Ya, ada 4 huruf. Ya. Nah, nanti insya Allah ada tambahan lagi huruf-huruf apa aja yang ke bawah garis.
Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, mungkin ini yang bisa kita jelaskan untuk tulisan. Ya, ini dalam rangka untuk memperbagus ataupun mengkoreksi tulisan setahap demi setahap saja, sedikit demi sedikit. Ya, ya nanti insya Allah kedepannya tulisan kita biar tambah sesuai kaidah. Wallahu a'lam bishawab. Untuk penutup mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, berarti nanti yang tamrin ini ikra waktub nanti ditulis lagi ya. Iya, PR ya. Wajibul manzili. Ya, ikra waktub safhah ahada asyara. Ya, latihan yang ke-11. Nah, itu nanti ditulis lagi. Ya. Nih, untuk melatihnya perhatikan. Di sini ini kan garis, ini kan buku ya. Iya, coba antum garis, pakai penggaris. Nanti antum akan tahu. Oh, ini huruf ini posisinya di bawah garis. Iya. Oh, huruf ini posisinya di atas garis. Tapi yang mendominasi di tulisan ini adalah garisnya lurus rata-rata. Ya. Nih, jadi nanti antum garis jangan pakai pulpen ya, pakai pensil biar nggak kehapus tuh hurufnya. Pakai pensil ya. Nanti antum akan tahu huruf mana yang posisinya di atas garis dan huruf mana yang posisinya di bawah garis. Ya, tentunya ini adalah tulisan yang sudah melalui digital, udah pakai komputer ini. Ya. Kalau kaidah penulisan ini berbeda, ya, berbeda. Tapi nanti insya Allah kita akan terangkan. Ya, tentunya tulisan digital komputer itu beda dengan tulisan kaidah dasarnya. Ya, tapi setidaknya insya Allah membantu. Ya, membantu. Silakan, ada pertanyaan? Silakan. Ya. Itu yang huruf sin kan dia boleh ke atas ya. Ya. Itu apa karena hanya ketemu iya aja atau di tempat lain bisa seperti itu? Ya, barakallahu fiik, bagus. Ya, salah satu jawabannya karena bertemu ya. Bertemu ya. Nanti kita akan dapati begini, Pak. Huruf sin ini dia kalau bertemu ya boleh dua versi gitu. Boleh dia agak ke atas karena dia nanti bertemu huruf ya yang melazimkan huruf ya itu harus di bawah garis. Khawatirnya enggak bisa untuk di bawah garis. Seperti itu kekhawatirannya. Terus kalau misalkan dia sudah di garis, maka solusinya seperti itu. Tetapi yang lebih diunggulkan adalah yang ini. Yang lebih diunggulkan ini. Ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti memang ada huruf-huruf itu yang ketika dia bertemu dengan huruf ya, bertemu huruf jim, bertemu ro, ya, bertemu ha, ya, bertemu mim, maka dia ada huruf-huruf itu yang memang harus posisinya agak ke atas. Ya. Nah, seperti itu. Jadi ada huruf-huruf yang punya karakter seperti itu. Itu alasannya. Ya. Jadi kalau misal huruf sin bertemu dengan alif, ya enggak begini. Dia harus digaris. Itu sudah kepastian. Tapi kalau dia bertemu ya, maka dia kemungkinan yang lebih diunggulkan adalah dia agak ke atas. Gitu. Antum coba lihat, cek di tulisan-tulisan, kalau huruf sini yang kalimat kursiyun, ya, nah itu kenapa dia posisinya datar seperti itu di sini, datar ini kan, karena ininya dipanjangkan, ekornya itu dipanjangkan. Tapi kalau nanti dia tidak dipanjangkan, dia seperti yang kita terangkan ini, ya. Nah, ini tulisannya agak dipanjangkan. Udah gitu kan ini digital.
Ini dari komputer, bukan tulisan tangan. Dia udah ada programnya seperti ini. Jadi nggak bisa kita ikuti kaidah kalau di sini. Tapi setidaknya membantu lah. Mungkin ada lagi yang perlu ditanya, silakan. Kalau sinnya dong. Bentuknya dia network. Kalau scene-nya aja, dia posisinya seperti ini, Pak. Ya, ini 1, 2, 3. Terus ini ekornya ke bawah. Nah, seperti ini. Ya, jadi ekornya ke bawah. Ya, seperti itu aja. Contoh misal kalimat, ya, an-nasu misalkan. Ya, misal kalimat an-nas, ya, seperti ini. Ya. Ya, mungkin ada lagi, silakan. Cukup ya. Nah, kita cukupkan saja karena udah sore ya. Mungkin kita punya urusan lagi. Ya, billahi taufik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.